Bismillahirrahmanirrahim. Ubikum tahiyatan islamiyatan khairan tahiyatil alam tahiyatul ahlil jannah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Gusti Allah sampun ngendikaken Quran. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Allah ngendika wa idza, dan bila mana huyitum, diberikan penghormatan berupa undangan dan undangan saking Bapak Ibu PWRI pengurus khususnya, kemudian penghormatan berupa salam, mengucap salam dari siapapun. Idza huyitum bi tahiyah, dengan penghormatan. Fahayyu, maka jawabannya ada dua, maka jawablah dengan ahsana minha, dengan yang lebih baik. Ibarat kata ada orang mengucap assalamualaikum, jangan lebih lengkap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat kata ada orang salam kalau berikut assalamualaikum, jangan kalau ahsana minha, dengan yang lebih baik. Al-rudduha, yang kedua, atau jawablah dengan semisal. Jawab tawa, kalau jawabnya tawa. Kalau memang, nah ini kalau memang. Tapi sing paling apik sing pertama, dengan keras, jawabnya dengan keras dan sambil tersenyum. Wa'alaikum tahiyatan islamiyatan, saya akan mengucap salam, yang ini penghormatan umat Islam. Tahiyatu ahlil jannah, salamnya penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dadosnya loe kan sengaja kalau saya salam, biasanya ada yang nanya, Ustaz, dari mulai kok langsung mendika salamnya pundi. Tadi saya sampaikan dalilnya dulu ayat Quran. Kalau jawab salam itu harus yang lebih semangat, satu. Yang kedua atau semisal. Tentu saya ngaos niku diawali dengan penuh kesemangatan. Ngantos saking semangate kula telat. Undangannya kula niku nek boten kelentu jam 9.08.30. Lah wau Pak Haji Tumin teng pondok kula seprapat. Kula jane pun ngimu-ngimu undangannya boten jajare kula. Lah dilalah konten sing kata antri. Mbak Haji Tumin pengajiannya sekarang, oh iya tak, saya siap. Ini lagi mau nyiapkan proyektor. Oh dalu mau dikit dari konten. Akhirnya kalau nyumun tolong pusat-pusat, sama nih saya ngaji sebentar, pasangkan proyektor. Bukan, ini pengalaman. Kok ngisi tanggung gedung niku sebulan kali rata-rata niku mbah-mbah kados wonten ingkang yuswane sinten 89. Kok berulang kalau ngisi di gedung Pusjamu, pusat dakwah yang ada di Banjar, depan Ruki Optik itu, ikutan. Lah jam 6 mulai. Tapi saya dasar dipotong biasa untuk berdisiplin. Sedurungnya jam 6 itu jemput temenan 6:15 kan sudah datang. Subhanallah Ibu, ketika itu gerimis yang ngaos kurang lebih 800-an orang, dan rata-rata seperti majalah kesepuhan dan rata-rata purna tugas, baik itu dari penjenjang atau dari atas. Walayasa, matur, cigaluh, susukan saya belum nemu, karena saya pernah nanya, Bapak Ibu kan saking inggil, bisa matur, karena kobra, subhanallah. Yang saya bikin ternyata Bapak Ibu, hujan ketika itu gerimis, onten bapak yang sepuh, jangan bertekan putri balik. Ayuna mereka jauh, unduk, akan jarit, jarit kali ageman seragam, unduk, jam 6 konral. Aku ngomong, kira-kira harus ini. Tapi nyuwun sewu, ketika pengajian saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu jenengan, nyuwun sewu ya. Rata-rata saya ngisi kerja pemuda kan juga wonten ngarepe kosong. Ana sing nang njaba karo udun.
Orang sing ngisi mlebu nomor kudu. Akhirnya kalau saya ngisi ngaji pemuda, biasanya motivasi dulu. Isi mas, kalau ngisi tergedung bapak mas, saya sampaikan kepada mereka. Bapak, ibu-ibu jam 6 kurang sudah rapuh dan mereka sudah paling pertama. Saya ingat bulan Juni, 20 Juni, kalau nggak salah 2023, saya nyampaikan materi di sini. Judulnya itu Watazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah karena bekal terbaik adalah takwa. Sekarang saya kasih judul dadakan tadi, di sampingnya Mbak Salim, judulnya apa ini? Orang-orang khusus ngarang baik. Tapi ngarangnya bukan ngarang ngawur. Ini dari hadis. Judulnya la yashkurullaha man la yashkurun nas. La yashkurullah, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu siapa? Man la yashkurun nas, yang tidak berterima kasih kepada manusia. Dadose, kalau wonten pengawasan ada MC atau mungkin yang mewakili misalkan ketuanya atau pengurusnya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut menyiapkan acara ini, terima kasih yang sudah rampung. Itu bentuk daripada keimanan. Setelah ini hadisnya kita tampilkan, ada di Sunan Tirmidzi dan hadis Sahih. Jadi kita nggak berterima kasih kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Judulnya ini mungkin itu. Tapi saya kembali ke cerita awal. Saya sampaikan kepada pemuda-pemuda. Isi mas, aku ngisi lampu sedamu, Masya Allah, sedurunge jam 6, wong 600 nganti 800-an, wonten saking Bantul, saking Wanayasa, katanya saking Banjar, sudah rampung. Dewek isih no mlebune nunggu ustadz mlebu, nunggu karo udut-udutan. Apa ora isin? Wonten sing maturi, lho kalian wis sepuh dadi sing imut karo. Saya bilang kepada mereka, Mas, justru jenengan harus iri sama orang yang sepuh. Dan saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang bahkan yang piantun sepuh, Mbak, saya tuh iri sama jenengan. Jenengan saged tekan umur sakniki. Nyuwun sewu Mbah Standar ingkang yuswanipun di atas 80 wonten boten mriki. Allah pinten Mbah? Allahu Akbar. 87 kula nembe lahir. Kula lahir 87 Mbah. Niki Mbah Putri rawuh paling ngarep. Catatannya pun siap, subhanallah. Catatannya pun siap. Saya sampaikan kesepuhan umur 80-an ketika itu rawuh jam 6. Harusnya kita iri sama yang sepuh. Mereka sampai umur tua, di umur tuanya memanfaatkan umurnya untuk beribadah kepada Allah dengan cara ngaji. Dewek, nyuwun sewu, saya sampaikan ke pemuda, dewek mas, jangan dijamin umurnya tekan 80 tahun, jangan jamin umurnya tekan 90, 70, urung mesti mas. Aku duwe santri, duwe ustaz, Allah, qadarullah, ada yang sudah meninggal. Syahid mereka, iya, karena berjuang di jalan Allah meninggal. Tapi terlepas dari itu, ini bukti bahwa saya umur itu tidak ada yang tahu. Beliau-beliau yang sepuh sudah umur 80 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, memanfaatkan waktu sisanya untuk mengabdi kepada Allah. Orang karuan jenengan nanti ini isu kapasiti itu beri. Saya sampaikan itu menang kabeh. Nembe mikir. Ngisuke nek pengajian di lapas kulo kaget saya. Akhirnya ini tumben-tumben ya, wis pada lengkap, barisannya rapi. Tapi si modul itu saya udah waras pakai saya rapi. Apakah dilarang modul? Nah, saya secara pribadi melarang diri. Mereka jenengan pilihannya untuk wujud
monggo nih, monggo, bagi saya tidak ada masalah. Saya kembali lagi judul saat ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersyukur dulu kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Karena saya sudah menyampaikan syukur itu ada 4. Ini kalian kalau jahit, napa Bapak Ibu kesimpulan syukur niku menurut Ibnu Katsir ada 4. Pertama, inputnya asyukru bil fikri, pikirannya bersyukur. Kalian mikir, ya Allah, alhamdulillah Engkau berikan aku umur di atas 63. Bonusnya banyak sekali ya Allah. Sekarang aku umur 80, 90, 70. Terima kasih ya Allah. Aku akan manfaatkan umur ini untuk berbuat baik. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendika khairun nasi, sebaik-baik manusia adalah yang man tala yang panjang umurnya wa hasuna amaluhu, dan baik perbuatannya. Semoga jenengan termasuk golongan orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau Ibu bersyukur ada 4 kata Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan Quran surah Al-Fatihah. Niki murojaah mawon mengulangi materi yang dulu. Asyukru bil fikri, pikirane bersyukur, mikire apik terus husnudon. Yang kedua turun asyukru bil qalbi, perasaannya selalu mensyukuri. Orang pun bersyukur tok iki priwe pengajian PWRI dongene name jangan niki jenengan ramu ketemu keluarga itu sudah rezeki. Kenapa saya harus omongan ben orang anak sing bersyukur? Niki mungkin nonton sing mikir orang anak mikir. Karena kenapa? Karena saya sudah omongan nek mikir kayak gue jebule gresuna, jebule kufur nikmat. Karena Allah sudah berikan nikmat. Nikmat apa? Jenengan sehat, jenengan sempat. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sunan Muslim, dalam kitab Muslim, Sahih Muslim, dikatakan apa itu? Nikmatani, 2 nikmat membunuh sering dilalaikan manusia. Salah satunya adalah as-sehat, sehat. Jangan insya Allah saya yakin sehat sekarang. Yang kedua, al-farah. Aku memang sudah biasa. Ini bukan karena saya ngomong di bidang aku. Ibu-ibu ini goyang nih. Ini kebetulan sudah biasa. Dan memang biasanya sudah seperti itu. Bukan karena di bidang nih. Ini tadi goyangnya ibu. Katakan Mbak. Terus saya mau ini. Jadi yang kedua ini asyukur bil qalbi, hatinya bersyukur. Nikmat tadi 2 nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Yang pertama sehat, yang kedua sempat. Seniki dinten niki Senin 20 Mei jenengan diparingi kalih nikmat niki yang sering dilalaikan manusia. Kadang orang itu sehat tapi tidak menyempatkan. Kadang orang itu sempat tapi qadarullah tidak sehat. Wah, aku pengen ngaji tapi lara untung. Aku pengen ngaji mau ngebeno sikile cenut-cenut asam urat. Nyon sewu piambang sepuhan kadang harus itu. Bapak saya ini sama, mau jamaah saja kemarin Idul Adha, Idul Fitri ketika sholat Id. Bapak saya pensiunan juga seperti bapak sekalian, pensiunan PU di Banjar. Mungkin udah 10 tahun yang lalu pensiunannya. Satu angkatan sama bapaknya Ustaz Nadir. Beliau di rumah kemarin sholat Id ngomong ke saya, ngatur ke saya, Dev, aku rata yang sholat Id kayaknya. Ya berikut sih Pak, sendiri marah Pak. Ini asal uratnya jubur. Bapaknya melakukannya kok Pak, gendongnya Pak. Bapaknya dia yang cilik digendong, sih yang saya gendong. Aja, pokoknya isin, nyoba isin. Jangan bapaknya sing isin, guyu bapaknya.
Iya orang sing isin masa mau digendong. Tak orang nane gue. Ya wis terus bapaknya ngrasake gue. Aku sholat kita ngomong oleh orang ya. Orang Pak. Sing penting konten undur syar'i. Undur syar'i bapak nopo? Ini orang yang mampu. Ya sudah bapak saya di rumah akhirnya sholat itu. Kadang-kadang kan asam kurang. Dan kalau bapak saya kena salah kejepit di sini. Jadi asalnya yang kanan nggak bisa gerak. Seperti seluruh keringat. Tapi jangan semua yang di sini karena yang saya nggak akan mempraktekkan depan pemuda. Kalau depan pemuda kan, ayo semuanya tangan kanan ke atas. Boleh kalau pemuda, kalau bapak kalau betul ngatur, kuat dalam aja nggak mungkin saya mencontohkan. Kalau pemuda itu, ayo tangan ke atas, tangan ke kiri. Satu untuk tes gerakan, dua untuk ice breaking. Bang, betul diaturi harus kena semangatnya luar biasa. Kembali lagi, nikmat dua yang sering dilalaikan. Sehat, as-sehat, wal farok dan sempat. Alhamdulillah sekarang Allah anugerahkan jenengan sehat tur sempat, jenengan sempat tur sehat. Tidak ada kata lain kecuali bersyukur pikirannya, bersyukur perasaannya. Yang ketiga, ini outputnya. Kalau tadi input masuk, input pikiran, bersyukur pikiran, input hati, bersyukur perasaan. Sekarang output ini harus dikeluarkan. Outputnya apa? Outputnya adalah asyukru bil lisani, bersyukur dengan lisan. Jadi mengucap hamdalah harus. Bagaimana kalau bersyukur lisan? Nah, contohnya biar kok kimutan banget nanti nyontoh akan ini. Dulu saya juga ingat sekali pernah menentukan cara bersyukur yang ketiga, asyukur bilisan, lisannya mengucap hamdalah. Tapi yang keempat ini jarang terjadi, asyukur bil amali, bersyukur dalam bentuk perbuatan. Contoh, niki kan wonten napa asmanipun wonten akhir nggih jajanan. Jajanane dibuka, Mbak. Monggo sarang-sarang dibuka seneke. Monggo siap, Mbak. Oh nggih. Wonten sing siap Senin Kamis nggih. Alhamdulillah. Ikan siap dibuka mondar-mandir, seneke dibuka. Alhamdulillah ana risol. Terus yang sewu gimana kalau buka? Alhamdulillah, saya khawatir bukan anak kacang pulu. Ini kan untuk apa? Roti kalian subhanallah tahu kalian lontong. Nah, bapak sakit dari pun. Nek menawi kacang. Dia orang dahar, jere mubazir kepriwe nek dimaam ya anu akos, ya anu dan seterusnya. Jadi bukan usah memaksakan takbir atau tidak, enggak. Kalau memang nggak mampu, bekal kondur, maringakan wayahipun. Ini bentuk bersyukur didahari monggo ingkang boten siap, ingkang siap dibekal kondur. Asyukur bil amal. Kalau mulai syukur itu harus melalui 4 tahapan menurut Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Asyukur bil fikri, pikirannya bersyukur, turun. Asyukur bil qalbi, hatinya bersyukur. Pikiran dan hati ini input, masukan. Terus outputnya adalah yang ketiga, asyukur bil lisan, mengucap hamdalah. Yang keempat, asyukur bil amali, perbuatannya mensyukuri apa yang ada. Ini Bapak Ibu sekalian, kita mengajak panjenengan semua bersyukur kepada Allah. Yang kedua, selawat beriring salam, semoga tetap tercurahkan, tersampaikan kepada baginda agung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendobrak pintu kejahiliahan sehingga anak cucu panjenengan termasuk panjenengan merasakan indahnya Islam. Kita tidak perlu merasakan boikot seperti perjanjian Hudaybiyah zaman Nabi dulu kan, Kanjeng Nabi diboikot di dalam suatu negara.
kita ibaratkan desa Waledadi. Wahai umat Islam, kalian saya boikot oleh kafir Quraisy. Tidak boleh keluar dari desa Waledadi dan tidak boleh ada yang masuk ke desa Waledadi, apapun bentuknya, termasuk logistik makanan dan seterusnya. Ini penggambaran boikot. Coba hari ini kalau kita diboikot, anak-anak kita nggak tahan, Pak. Anak-anak sekarang nyuwun sewu sangat. Hampir sedikit sekali anak-anak SMP, SD, SMA yang prihatin untuk puasa Senin Kemis, apalagi puasa Daud. Sedikit sekali. Pembiasaan itu terjadi di mana? Kalau orang tua banyak, kemudian siapapun itu membiasakan mengajak anak cucunya untuk terbiasa. Ayo deh puasa Senin Kemis. Ayo deh, eman-eman setahun sepisan. Ayo deh puasa Arafah. Puasa Arafah sih nopo-nopo. Biasanya kan panggilnya Bang Tako, puasa Arafah sih nopo-nopo. Puasa Arafah itu puasa yang terjadi hanya setahun sekali. Dalilnya ini menghapuskan dosa setahun dan seterusnya. Inilah Bapak Ibu sekalian, anak-anak sebenarnya bukan nggak mau, belum. Tugas kita sebagai orang yang sudah membiasakan mengajak. Syukur-syukur sekeluarga puasa Arafah bareng, nikmat sekali. Nopo malih jenengan kan rata-rata alumni Mekah Madinah. Jadi alumni Mekah Madinah bukan satu S2, Bapak Ibu yang sudah haji alumni Mekah Madinah. Jenengan itu sebenarnya pantas dan sangat pantas, khususnya bapak-bapak, untuk mengisi kajian, kemudian nimba sudah lebih pantas daripada ustaz-ustaz. Dan saya ralat, satu, saya bukan kiai, dua, saya belum haji, tapi saya aminkan doanya semoga bisa kapan jenengan haji, amin ya rabbal alamin. Jadi saya bukan kiai, cuma saya ditugasi sementara untuk jadi pembantu di Pondok Sabilul Rosyad. Jadi bukan kiai atau apapun, bukan, ustaz biasa yang ikut bantu di sana. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tadi kita sudah menyampaikan sholawat salam kita kepada Nabi. Yang ketiga, kita masuk materi. Waktu ini pun namanya 45 menit paling tidak Ustaz. Ini sudah jalan 20 menit. Berarti saya punya waktu 20 menit lagi. Saya persingkat dan semoga materinya bisa tersampaikan. Judul utamanya adalah ini: La yashkurullaha man la yashkurun nas. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pilihan kita hanya dua. Di dalam hidup selalu ada pilihan. Tidak ada sesuatu yang di tengah, nggak ada. Netral bagi saya nggak ada. Pilihan pasti baik, buruk, kanan, kiri, laki-laki, perempuan, atas, bawah, timur, barat, selatan, utara. Selalu pilihan itu dua, gak ada pilihannya di tengah. Kalau bicara kebaikan, Bapak Ibu sekalian, bersyukur juga sama. Quran surah Ibrahim ayat 7, saya sudah sampaikan ini tanggal 20 Juni 2023 di tempat ini. 20 Juni 2023, kalau jenengan masih ingat, bersyukur Quran surah Ibrahim ayat 7 itu ada lawannya. Lain syakartum, kalau bersyukur, la'azidannakum, ditambahkan nikmatnya. Itu konsep syukur. Bersyukur ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi yang kedua, ini lawannya. Tadi ada baik, ada buruk. Ada bersyukur, ada berkufur. Berkufur itu apa? Masih di Ibrahim ayat 7. Wala in kafartum, dan jika kalian ingkar, kalian mengingkari nikmat Allah berupa sehat tapi tidak menyempatkan, sempat tapi tidak menyehatkan. Loh, maksudnya bagaimana Ustaz tidak menyehatkan? Nyuwun sewu mbah-mbah sedanten, saya itu saking pinginnya keluarga yang kesepuhan, kadang-kadang overprotective saya. Overprotective-nya itu terutama ke bapak dan keluarga kami. Pak, bisa merokok maning deh lah, daripada sehat. Bapaknya paru-parunya lebih suwe, jantungnya lebih awet.
Untungnya untuk malah sehat kok. Waduh, gitu. Tapi saya membuktikan Pak, ini nyata atau enggak saya buktikan. Jadi pada Allah, bapak saya itu kurang lebih 1 bulan Pak. Beliau saya larang, karena saya ingin beliau sehat. Tapi, ini tapi, secara psikis, kok mandangnya drop? Kok drop ini ya bukan sakitnya, drop drop apa? Ini kan nggak apa-apa, kecut. Kecut saya belum muncul, kalau saya nggak rokok, kecut ribut Pak. Ya orang biasanya udut, tamu kalau udut, ya orang diganti ya ini Pak paling pikir, ya wis kalau pikir kecut. Nah saya belum muncul kecut itu apa? Akhirnya saya jelas aja ke dokter yang ahli rokok, teman kami yang ada di Gontor, kebetulan ada Universitas Yerusalem Gontor sudah buka ke dokter, saya tanya. Yang saya mau tanya, saya tanya beberapa orang yang merokok. Kalau saya suruh berhenti, jawabannya kecut. Kecut itu kalau di Jawa artinya asem dong. Jeruk itu kalau nggak manis kecut. Saya nggak nyangka lah. Rokok itu nggak ada rasa kecut. Kok kecut? Dokternya tanya balik ke saya. Ya, kecut itu bahasa apa Pak? Orang Jawa Timur. Ya saya bingung lagi. Kecut. Ya kecut itu tadi yang saya terangkan Dok. Tapi nanti dulu Dok, saya tanyakan dulu ke bapak saya. Kecut itu maksudnya apa di lidahnya? Oh saya nggak bisa merasakan. Saya tanya ke bapak, kecutnya maksudnya priwe? Kecut jeruk atau kecut priwe Pak? Ya kecut. Terus priwe itu namanya orang takut nih dokter ke priwe. Saya kecut sama makanya. Kecut dikenal apa? Garam, asin, gula, legi, jeruk, kecut apalagi rokok kecut itu priwe. Ya kecut. Jadi biasanya udut ini orang. Nah, akhirnya saya sampaikan itu dong penggambarannya. Itu sugesti kata dokternya. Sugesti. Iya. Coba nggak suruh rokok. Bulan. Enggak. Akhirnya terbiasa. Tapi kalau minggu pertama memang nggak biasa beliau. Akhirnya ya kayak pucat sekali. Nah, sampai 1 bulan akhirnya beliau berhenti. Sampai sekarang berhenti juga. Tapi kadang nek anak kancane Pak Lurah kan kancane niku Pak Amrul jagongan ke rumah dan saudara udut kadang niru. Dari sini ini bukan materinya rokok Ibu, materinya tetap bersyukur. Tapi ya tetapi nih bersyukurnya itu ngukur. Rokok itu bukan barang haram, nikotinnya, tembakonya. Tembakau haram apa bukan? Ayo gue, sampai yang jawab. Tembakau haram atau tidak? Tembakau itu makhluk Allah. Apakah Allah menciptakan sesuatu yang haram? Kecuali Allah mengharamkannya. Innama harrama alaikumul maitah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan maitah, bangkai, jadi haram. Wadam, darah, didik, sing konten berkeliaran kayak mati dimakan haram. Walah khinzir. Jadi sebelum turunnya ayat ini, daging babi masih bisa dimakan. Ketika Allah larang, jadi haram. Pertanyaan besarnya, fi asijah, apakah ada larangan tembakau? Si orang yang suka merokok. Orang larangan itu nggak ada. Tapi ada fatwa MUI-nya. MUI fatwanya ini. NU Batul Masail ini. Muhammadiyah Majelis Taklim ini. Tinggal jalan kiblatnya mana? Kiblatnya MUI, ya wes hukumnya ini. Kiblatnya NU, hukumnya ini. Muhammadiyah ini. Yang penting kalau jenengan subhanallah sekali Mas udut kok rasanya pegel. Lele, sikartos jenengan. Nopo lagi udut, bojone kok pegel. Ya pada berlele. Soalnya itu perokok pasif lebih susah. Jadi lebih susah untuk menerima asapnya. Niki judulnya sanes rokok. Ini judulnya bersyukur. Bersyukurlah jenengan kok diparingi paru-paru jantung sayang nyebul. Nah ini bentuk syukur juga Ustaz. Ini kalau pikir lah, kalau
La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena saya secara pribadi, saya pernah cerita di sini juga. Coba Bang, rokok baik. Saya pernah cerita di sini juga, Bang. Mbah buyut kami, Mbah Subhanallah, Kiai Haji Muntaha Al-Hafid, beliau itu pendiri Pondok Al-Asy'ariyah Kalibeber. Beliau Hafid sudah almarhum di Kalibeber. Duduk. Saya cerita sama jenengan kalau masih ingat, di kursi goyang. Ada santrinya sekolah hafalan kurang lebih 5 orang. Sekolah apa? Dia sambil pikir dengan tasbihnya. Tapi jauh ketika itu udutnya saya sensor. Sekarang saya sampaikan kali udut. Saya mikir bangun tahan orang soleh hampir udutnya. Kalau udut itu haram, tidak mungkin udut. Tapi udutnya lintingan ya, saya lintingan. Bukan berarti saya langsung nyoba udut. Karena mungkin saya sudah jujur, saya pernah nyoba tapi bukan sakit Pak. Langsung masuk, ingin ke Kapolres, silaturahim ke pondok. Pak Erik, kita terima. Setelah itu ngobrol berdua dengan saya. Kakak Kapolres yang dulu namanya Pak Subhanallah, AKBP Fahmi, 13 kali ke pondok, 10 kali itu nggak mau ditemani, cuma dengan saya bilang gini, panggil saya itu Gus. Gus, saya bilang Gus, aku orang Gus, Ustadz baik, Arif baik orang apa, orang Sidoarjo. Aku baik banget, kecut, boleh udut mana ini? Wah ini, saya orang Sidoarjo, tutup. Aku wis gawa aspal, tutup. Rokoknya rokok herbal, kecil sekali. Nah ketika itu jalan, wah saya enggak juga. Orang itu rokok herbal, kudu rokok herbal itu untuk kesehatan. Mulai tergoda saya. Rokok herbal apa? Ya, kayak wong Subhanallah ini cerita tentang Badukur juga. Ada orang asma. Kalau asma itu kan di nebu itu asap yang ada obatnya. Kalau herbal pada baik. Apa ini? Prasarana. Coba langsung waktu. Jadi menurut mereka tapi rata yang waktu. Gak tahu saya nggak bilang waktu dan guyup terus. Mas Fahmi itu sekarang jadi di Polda. Guyup, Ustaz rata yang merokok, Gus rata yang merokok jadi. Memang nggak bisa. Dari situ saya bilang, saya minta 5. Terus saya cobakan ke ibu ke bapak saya. Pak jajal rokok ini. Alhamdulillah. Mungkin karena gak ada sausnya ya, gak ada saus atau nggak tahu saya nggak ngerti. Beliau menikmati. Nah sekarang kalau merokok bapak saya kasih rokok yang mungkin solusinya bahwa semua nek sakit dengan sabun sepuh nek sakit dari sakit ninggalakan sekali-kali pakainya rokok herbal. Bukan karena promosi rokok, tapi yang sudah gak rokok, ibu-ibu mesti protes. Ustaz gimana suami saya sudah gak rokok, gara-gara Ustaz akhirnya rokok herbal. Yang sudah gak rokok, jangan coba-coba. Katanya orang yang pernah rokok terus berhenti, nek labuh maning mandeki luwih angel. Contohnya niki kula niku garwane Bu Sumi ya, Tulik Sumi saya juga Mbak Saril Amiruddin. Semangatnya luar biasa, ngantos kula kalah. Nonton ke jurdal silat ya, ket esok ngendi begi. Ping Cilacap niku Mbak Mir Mbak Saril milu ket esok ngantos begi ngendi jam sana. Terus nyuwun saya ngecek kula teng niku memang dan reko kadang nek kudu tenawi kula boten sengaja sekelenggah teng napa niku wonten wong dodolan karo udut kula lenggah enak ya Dik arep dompet nang wis kadung kula ayo ya iya minum demi sehat malah wis alhamdulillah sing penting dadi sehat. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan rokok banyak. Ini kesimpulan saya,
Bisa salah, bisa benar. Rokok banyak madorotnya. Apakah ada masalahnya? Ada, tapi madorotnya lebih besar. Jadi saran saya, yang sudah meninggalkan istiqomahlah, yang belum meninggalkan cobalah, yang nggak mau meninggalkan cobalah rokok herbal. Bukan solusi. Bersyukurnya itu salahnya. Tapi kalau kita semuanya kufur, ini yang kedua Bapak Ibu sekalian, konsep kufur. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ini ada cerita yang lebih bahasa mudahnya mendayu. Ada keluarga kami, saya contohnya keluarga kami saja, gerahnya itu paru-paru. Kemudian penyebabnya adalah perokok pasif, bukan aktif, perokok pasif. Jadi garmunya itu yang perokok pasif, paru-paru. Sampai ketika di ronsen itu kayak kabut, kotor sekali paru-parunya. Kemudian diberikan ibu untuk bersihkan, tapi masih belum. Akhirnya diberikan obat antibiotik, baru berkurang dan sembuh. Garwane ngendika di depan istrinya, Bu, aku ngapura ya, esok-esok maning aku jadi orang pengen wujud maning. Iki nang ngarepe ibune karo sedulur-sedulure. Ngendika seperti itu. Dan selang beberapa bulan, si ibu gerah lagi, sama gerahnya, masuk ruang sakit. Saya kan penasaran, orang kelas ketiga itu saya juga mendengar beliau menyampaikan itu. Bahkan nopo aku larang ini, dan nopo bah aku wujud malih. Iya. Akhirnya saya panggil, nyuwun sewu sangat. Saya buatan kelentu, Pak Agung, ngajeng-ngajengi wayah putune kalian kula ponakane pun ngendika, Bu, aku janji ora pengen ngerokok maning. Mbah, jenengan janji niku sanes kalian garwane. Janjinya itu kepada Allah. Janji kepada Allah, nggak ada janji kepada manusia. Karena Allah yang memberikan hukuman kalau mengingkari atau ada orang yang mengingkari atau menaati. Ini mengingkari. Mungkin Mbak, niki peringatan saking Gusti Allah. Dongeng jenengan bersyukur nggak ngerokok lagi, kok janjinya diingkari. Allah kasih peringatan. Mungkin peringatannya kok lewat garwane jenengan malih. Nek carani kula ampun malih-malih. Inilah bentuk kufur. Walakin kafartum, orang yang kufur itu ingkar terhadap nikmat Allah. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku Allah sangat pedih. Bukan hanya dikurangi nikmatnya, bukan hanya dihilangkan nikmatnya, tapi diberi azab yang pedih. Naudzubillah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, Bapak semua termasuk orang yang bersyukur. Loh kok bisa Ustaz? Ya, bonus umurnya banyak sekali. 87 kurangi 63 kata sangat. Dan semoga jenengan golongan orang yang panjang umurnya dan berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kok kalau dalam ceramah sekarang ini khususnya senang banget berdoa? Ini kan termasuk berdoa. Semoga kita orang yang panjang umurnya kemudian berbuat baik. Jangan kami. Kenapa? Karena ada 3 golongan orang yang akan ditolak doanya. Salah satu maturut budawa kamu. 3 golongan orang yang akan ditolak doanya. 1, al-imamu al-adil. Saya yakin bapak-bapak semua adalah imam. Imam dari keluarga, kepala keluarga. Mungkin ada yang ketua RT, kepala desa, atau apapun itu. Yang kedua, as-shaimu hina yuftiru,
orang yang berpuasa sampai berbuka, doanya tidak tertolak. Dan tadi ada Bapak Putri yang sedang puasa Senin Kemis, ngemininya itu akan menjadi kabulnya doa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon doanya juga. Pondok kita ini, Pondok Sabilur Rasyad, sudah berdiri 5 tahun. Pondok semakin tinggi, saya bilang seperti pohon kelapa, anginnya semakin kencang, angin dari luar ataupun penyakit dari dalam. Akar itu kalau ada penyakit dari dalam, dia bisa roboh, akhirnya bisa tumbang. Pohon kelapa kena angin karena akarnya nggak kuat, bisa tumbang. Kalau pondok ini kita kuatkan akarnya sehingga bisa kokoh ke atas. Saya ngisi di sini mengharap ridho Allah, satu. Yang kedua adalah rangka menguatkan akar pondok sehingga bisa kokoh. Karena banyak wayang-wayang jenengan yang di pondok kami, ada putune, ada ponakane dan seterusnya, Mbak Farid, Mbak Sari, Mbak Ali dan yang lain lah mungkin yang belum saya ketahui. Kita bangun pondok niatnya untuk mendidik anak-anak kita, siapapun itu, mau anak Wanadrati, anak remaja ya, anak Kasirik, anak sampai Karang Kamiri, anak Indonesia, bahkan pada saatnya nanti pondok kita akan ada anak dari luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Jadi mohon doanya Bapak semua yang ngawas seniki, semoga kita diberikan yang tadi kita akan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita masuk materi, waktu itu ini sudah tanggal 11. Saya satu slide saja ya. Kita ada 46 slide. 46 saya dirantauan seniki rampungnya jam 3. Bapak mesti greget-greget toh, walaupun kursinya wis empuk ya. Satu materi saja, bismillah. Oke. Oh betul. Nah ini materi yang ingin kami sampaikan sekarang deh, tapi ini satu slide saja, 46. Nah kita fokus di bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berterima kasih kepada manusia. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, kemudian Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. La yashkurullaha man la yashkurullah. Saya mengajak kepada kita semua, mari kita berterima kasih kepada saudara kita di lingkungan, kepada keluarga kita dan seterusnya, karena itu salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah. Jangan sampai hijab karena kita dengki, iri, dendam membuat kita tidak bersyukur kepada Allah. Wah Pak matur nuwun kalau sikai melarani hati terus, jangan sampai. Itu hijab yang harus kita bongkar. Bismillah, bersyukur kepada Allah itu perintah. Kita iri, dengki, dendam itu setan. Bongkar itu iri, dengki, atau bahasa mudanya maradul qalbi. Hati itu ada 3. Satu qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang sehat itu bukan nanti gersulah, bukan nanti iri, dengki, dendam dan seterusnya. Yang kedua namanya qalbun marid. Qalbun marid itu hati yang sakit. Dia sering bersyukur tapi juga selalu kufur. Bersyukur iya, tapi kesih gibah. Ia ibadah, tapi selalu melakukan dosa. Jadi antara kebaikan dan keburukan kira-kira imbang. Naudzubillah sampai yang ini mas. Yang ketiga, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ada kewajiban. Wah, pengajaran Allah, ustaznya yang baik-baik. Siapa yang melakukan seperti itu? Wajar umum yang di sini ngomong bukan saya. Wah, ustaz kali, ustaz keras, kayak ustaz lembek, kayak ustaz anak apes lembek. Memangnya batu loh, memangnya air loh. Beri itu batu. Jadi, nah itulah qalbun mayyit. Ajak Nabi ngendikan undur makola, wala undur makola. Perhatikan, dengarkan apa yang disampaikan. Dan jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Oh yang menyampaikan itu bukan urusan saya, ngapain saya dengarkan? Jangan.
ambillah kebaikannya dan buanglah keburukannya. Saya ada keburukan pasti, tapi saya harapkan ambillah kebaikan yang kami sampaikan. Jadi kalau hanya melihat sayanya, ustadznya apa, tapi kalau kita melihat tinggi siapapun banyak kebaikannya, menjadi bekal akhirat, insya Allah kita menjadi pribadi yang terus meningkat dan akan menjadi orang yang terus bersyukur. Mungkin niku Mbak Sedanten, Mbak Kaku, Mbak Putri yang untuk pengajian sebentar ini, saya mohon maaf bila mana dalam penyampaian banyak kekurangan datangnya dari pribadi saya. Kalau ada kelebihan datangnya dari Allah. Kemudian terakhir, Pondok Sabilur Rasyad terbuka untuk siapapun. Mohon jenengan balik keliling. Saya mau lihat Pondok Sabilur Rasyad kayak apa. Sekarang ada 1 lantai 4 silahkan. Kalau nggak salah pernah pengajian di pondok mungkin. Nanti gitu, mungkin tahun depannya lagi ketika anggotanya tambah, mungkin anggota yang baru belum pernah lihat, monggo. Karena sekarang alhamdulillah kita sudah buka kampus 2, kampus baru di Padepokan. Tahun depan bangunannya tambah dan saya mengharap bantuan doanya Bapak Ibu sekalian, semoga kami dimudahkan dalam mendidik anak-anak yang soleh dan soleha nantinya, dan jangan semua juga dimudahkan dalam segala hal. Terakhir kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita niatkan untuk ibadah optimal sebagai salah satu pahala dan salah satu kendaraan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim, ya Ghaffar ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa khushu'ana wa du'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Allah yang Maha memutarbalikkan hati, ya Allah, ya Allah yang Maha mengabulkan segala doa, ya Allah pada hari ini kami berkumpul mengharap ridho-Mu ya Allah, ya Allah dalam majlis yang baik ini, majlis PWRI Kecamatan Wadadi, ya Allah berkahilah kami yang mengikuti kajian ini ya Allah, ya Allah berikanlah kami umur yang panjang dan berkah ya Allah, ya Allah terimalah sholat kami ya Allah, terimalah puasa kami, kabulkanlah doa kami, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah fisik dan psikis kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan waladati. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan waladati qaryatan aminatan mutma'innatan. Allahumma ij'al ahlaha min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa ahli as-salat wa ahli al-ibadah waj'alna min ahli al-jannah. Ya Allah, jadikanlah kami penghuni desa dan kecamatan Wadadi pada khususnya, jadikanlah kami penghuni desa, jadikanlah kami ahli surga, jadikanlah kami ahli ilmu, jadikanlah kami ahli Quran, jadikanlah kami ahli ibadah, dan jadikanlah kami ahli surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila mana ada khilaf dan salah datangnya dari pribadi kami, kalau ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dinikmati pengajian sama Ustaz Arif. Lihat di EPD dengan judul Alhamdulillah Al-Rasulullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan dengan apapun mengikuti majlis ini untuk bisa mengamalkan. Insyaallah. Bapak Ibu yang sampailah pada acara
menutup pengajian ini dengan bahwa adalah dilanjut dengan doa para majlis. Begitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya yang telah memperhatikan mendengarkan pengajian dari Ustadz Arif, pimpinan Pondok Pesantren Sabilur Rasyid Kecamatan Wanadadi. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe-nya, like and share. Bagi yang sudah, terima kasih. Berarti Anda telah ikut andil dalam wakaf musola An-Nahl. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.